Utang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari utang. Woi rakyat Indonesia, ini kan yang lo mau. Lanjutkan korupsi, lanjutkan ngabisin duit negara. Makanya kalau mikir tuh pakai endasmu, bukan pakai dengkulmu. Lu pikir kalau lu milih Prabowo hidup lu enak? Lu milih Prabowo, nggak milih Prabowo sama kayak gua. Gimana rasanya? Hah? Undang-undang perampasan aset rakyat sama kan? Lu yang milih sama yang nggak milih sama-sama dirampas hak lu. Ayo kompak, seluruh rakyat Indonesia kompak tidak membayar pajak. Percuma bayar pajak juga ribet, itu pertama. Yang kedua, sudah bayar pajak juga dikorupsi. Dan maling-malingnya, yang ketiga nih, maling-malingnya ini, koruptor jahanam ini, itu nggak dihukum mati, nggak dirampas asetnya. Yang keempat, undang-undang tilang STNK 2 tahun nggak bayar pajak, motor lu, aset lu semua, motor, mobil disita. Aturan apa ini? Kayaknya lebih baik gak usah bayar pajak deh. Capek tahu ngelihat aturan kok kayak milik lu sendiri sama sekelompok orang yang menyenangkan penguasa. Ayo Pak Prabowo, hukum mati koruptor. Pak Prabowo, kami menunggumu. Kau singa bukan macan. Boleh deh, macan Asia boleh, singa Asia boleh. Tunjukkan taringmu Bapak Prabowo, presidenku. Ayo, janjimu mana? Tumpas koruptor, jangan dimaafkan. Gak ada kata maaf. Sikat habis katamu sampai ke Antartika dikejar. Ya itu sih ngomong gampang, aku ya iso. Ojo mana anakku iso ngomong kaya ngono. Ya wes tinggal tunggu buktinya aja. Tetap bayar pajak, yang punya duit. Ya, tetap bayar pajak, guys. Ya wes ngono wae sakarepmu ya tapi nih. Waduh, Pak Prabowo tidak hanya diparodikan, tapi apa yang menjadi komentar-komentar para netizen ini sangat-sangat keras. Bahkan ada yang menyuarakan bahwa tidak usah bayar pajak karena pajak habis dikorupsi oleh pejabat. Bagaimana dengan sahabat-sahabat? Apakah setuju dengan apa yang disuarakan oleh netizen ini bahwa tidak usah bayar pajak karena pajak kita hanya habis dikorupsi oleh para pejabat-pejabat bajingan ini? Nah, saya kira netizen semakin kesini semakin berani dan tidak lagi membatasi diri, baik itu komentarnya dan parodinya. Saya kira betul-betul apa yang dilakukan oleh netizen ini menunjukkan rasa kesalnya terhadap pemimpin yang zolim. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut dulu bagaimana sindiran-sindiran netizen terhadap Pak Wowo yang dianggap sebagai presiden omon-omon dan bekerja tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan terhadap rakyat Indonesia. Untuk itu langsung saja ke videonya. Prabowo baik ya. Baik. Yang nganggur rakyat, yang dicarikan kerjaan mati-matian anggota TNI-nya. Prabowo baik ya. Yang di PHK rakyat, yang dicarikan pekerjaan anggota TNI-nya. Prabowo baik ya. Yang kemarin waktu kampanye menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, sekarang yang dicarikan kerja anggota TNI-nya. Prabowo baik ya, ngelindungi Pak Erick Thohir sambil ngeberantas koruptor di BUMN. Prabowo baik ya, mantan anggota koruptor menjabat di Dana Antara. Aduh, presiden idaman siapa nih? Kalian nganggur, kalian korban PHK. Tuh lihat yang dicariin pekerjaan anggota TNI. Kasihan nganggur ya. Ih. Yang nganggur selama
selamat menikmati oke gas kemarin ya. Nggak dapet THR. Yang dapat THR, yang dapat gaji 13-an, yang dapat tunjangan hari raya anggota TNI. Salam logika. Memang saya tidak pernah memilih beliau sekalipun. Tetapi ketika pada akhirnya beliau terpilih, mau tidak mau saya ikut mendoakan supaya beliau berubah menjadi orang yang baik. Bahkan saya sempat husnudzon, mungkin karena usianya beliau sudah tua, beliau akan bertobat dan menebus segala kesalahan dan dosa-dosanya di masa lalu dengan cara mengabdi. Ternyata tidak. Dia tidak berubah menjadi orang baik. Zaman kegelapan dia bawa kembali secara terang-terangan. Teruntuk beliau yang di sana, kalau Anda kangen sama mertua, datangilah kuburannya atau datangi rumahnya, bukan nyusahin satu negara. Lupakan pendukungmu, Pak. Lupakan yang nyoblos, Nah, yang ini nih pendukungnya lupakan, Pak Prabowo. Sikat, tetap nggak bayar pajak, tetap sikat, Pak. Masukkan, Pak. Rampas hartanya, Pak. Tetesan keringatnya rampas, Pak. Ambil untuk negara, Pak. Dari pendukungmu. Ambil untuk negara. Ampuni, Pak koruptor. Nggak usah kasih hukuman perampasan aset. Rampas asetnya wong cilik, Pak. Pak Prabowo, Pak Gibran, rampas asetnya orang kecil, rampas, Pak. Ambil tetesan keringatnya orang kecil, Pak. Nggak bisa bayar pajak karena ekonominya masih sulit. Rampas, ambil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat abang none encang-encingnya babe, kita ngerasain gimana rasanya. Ini kita mintanya, nuntutnya pemerintah bikin rancangan undang-undang perampasan para koruptor yang korupsi duit negara, duit rakyat. Bikin RU supaya disahin. Terbalik. Dia balik, dia bikin rancangan undang-undang perampasan milik rakyat, milik masyarakat. Kendaraan, motor, mobil yang telat bayar pajak harus disita. Lu stres lu ya? Otak lu stres. Rakus lu ya? Tamak lu. Dia belikan pakai duit, bukan pakai daun. Ini tandanya kalau negeri yang masih ditekelin pajak ini, pajak itu, rakyat dibebanin pajak mulu, itu tandanya negeri belum merdeka. Kalau negeri sudah merdeka, bebas pajak, nggak ada koruptor, nggak ada bajingan, kayak lo semua. Rampok duit rakyat berjamaah lo, pada stres lo otak lo. Rakyat makin menderita, sengsara, makin ditekenin pajak lagi, pajak ini, pajak itu, pajak lagi, ribet manusia lu jadi manusia. Otak lu stres. Gak ada bosan-bosannya lu nindas rakyat ya. Bajingan para koruptor tuh ya. Duit pajak dihabis, dikorupsiin. Duit rakyat. Semua gajinya, gaji lu tuh semuanya dibayar sama rakyat. Tapi masih lu tindas juga. Sialan dangkalan lu semua manusia. Gue sewot melihat kelakuan begini. Rakyat makin bukan tambah sejahtera, makin tambah menderita. Nyari kerja susah kelono kemari. Bukan kita nggak mau kerja, tapi lahan kerjanya udah nggak ada. Berapa banyak PT-PT yang di PHK, perusahaan-perusahaan itu gulung tikar. Janji doang 19 juta lapangan pekerjaan. Yang ada PHK massal di mana-mana. Terus ditekenin pajak lagi, ini dan itu. Lu matiin aja sekalian rakyat. Sudahlah lu manusia sengke lu. Sewot gua ngeliat kelakuan lu semua lu. Otak lu kagak ada yang bener sama sekali. Darah gua mendidih tau nggak? Ngeliat kelakuan lu. Rakus. Sabar bang, tamat. sabar. Gak ada pedulinya sama rakyat. Memperkaya diri lu sendiri dan golongan lu. Sialan kalan.